Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi pendalaman. Tadi sudah didiskusikan. Ini hari ini cukup baik ya jalannya diskusi, terutama dilihat dari beberapa pertanyaan yang memang semuanya dalam konteks, tidak di luar konteks ya. Karena hari ini kita sudah mulai masuk pada pembahasan aspek agama ya. Kalau di awal tadi saya sampaikan di awal jam tadi bahwa pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu kita bicara soal aspek moral, hakikatnya, teorinya, tokoh-tokoh yang banyak bicara soal moral ya, di antaranya adalah bicara soal tahapan perkembangan moral sampai kepada implementasi moral dalam pembelajaran. Hari ini kita mulai masuk ke aspek yang lain, yakni aspek nilai-nilai agama pada anak usia dini. Ya, tadi beragam pertanyaan muncul dalam diskusi terkait dengan keagamaan atau nilai agama pada anak usia dini. Beberapa di antaranya terkait dengan tahapan perkembangan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan beberapa istilah-istilah yang muncul dalam kompetensi dan hasil belajar pada indikator pada nilai agama pada anak pada usia 3-4 dan 5-6 ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk dari yang paling utama, yang paling awal. Kalau di buku referensi utama kita ini sebetulnya ada 3 sub pokok bahasan ya. Kelompok 5 hari ini hanya membahas pokok bahasan yang pertama. Jadi hanya bicara soal hakikat perkembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini ya. Sementara kompetensi terkait dengan potret, esensi, dan target pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini itu di pokok bahasan kedua itu belum dibahas. Kemudian juga terkait dengan hakikat spiritual question dan implikasinya dalam kehidupan anak sebagai individu ya, itu belum dibahas. Nah, tadi sudah meski demikian yang disampaikan terkait dengan perkembangan nilai agama pada anak tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 5 dan video presentasinya juga sudah saya upload di YouTube ya. Baik. Ada hal yang menurut saya perlu dijelaskan di awal-awal sebelum kita masuk di hakikat perkembangan atau perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini ya. Bahwa mungkin sebagian kita lupa sesungguhnya anak yang lahir ke muka bumi atau anak yang baru lahir sesungguhnya ya, anak tersebut sudah punya potensi keagamaan. Itu kenapa dalam beberapa kuliah saya sampaikan ketika anak lahir itu penanaman nilai agamanya itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ditanamkan sejak dalam kandungan. Ketika anak lahir, sungguhnya harus harus ditumbuh dan kembangkan nilai agamanya, bukan ditanamkan lagi. Ya, meskipun dalam beberapa istilah buku referensi itu istilahnya penanaman nilai. Kalau saya berpendapat penanaman nilai itu sudah dilakukan sejak anak dalam kandungan. Itu kenapa manusia itu disebut dengan manusia spiritual ya, atau dengan istilah lain sesungguhnya manusia itu makhluk spiritual ya, karena sejak lahir anak itu sesungguhnya sudah ditanamkan nilai-nilai agama. Kapan? Nah ini yang sering kita bahas ya, bahwa ketika anak masih dalam kandungan, ada yang tahu umur berapa anak ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan anak ditiupkan ruh? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Umur berapa?
Janin umur berapa? Bukan janin lagi ya, sudah berbentuk manusia ya, sudah lengkap. Umur berapa? Ada yang tahu? Pada usia atau umur kehamilan masuk pada usia 120 hari. Kalau konversi bulan berapa bulan itu? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan. Pak. Nah, 4 bulan. Jadi umur 4 bulan anak di dalam kandungan itu sudah ditiupkan ruh. Ya, artinya di situ apa? Di situ wujud ya manusia itu sudah berbentuk dan langsung atau ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh inilah awal di mana terjadi apa yang disebut dengan dialog, ya, di mana Tuhan itu sebetulnya mengajak dialog manusia yang akan dilahirkan ke muka bumi itu, ya. Ini sebagai bentuk meneguhkan keyakinan manusia bahwa sesungguhnya ada perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkan dalam surah apa itu? Dalam surah Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 172. Apa isi perjanjian manusia dengan Tuhan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum. Itu artinya bukankah aku ini Tuhanmu? Itu yang Allah sampaikan kepada manusia, ya. Kemudian manusia menjawab qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab benar engkau Tuhan kami, ya. Dan kami menjadi saksi. Artinya apa? Di sini terjadi dialog antara manusia dengan Tuhan, antara manusia yang nanti akan lahir ke muka bumi dengan Allah. Inilah yang kemudian secara spiritual bahwa manusia itu sudah ditiupkan atau ketika ditiupkan ruh sudah langsung melakukan perjanjian dalam bentuk pengakuan keesaan Tuhan. Pengakuan keberadaan Tuhan. Nah, di sini ini menjelaskan, memahamkan kepada kita semua bahwa manusia itu sudah sebelum lahir ke muka bumi itu manusia sudah memiliki nilai atau potensi agama. Maka hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan ke dunia, ya, yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Maka ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Ya. Jadi dari dua dalil ini kita mengerti dan memahami bahwa anak ya, yang dilahirkan ke muka bumi ini sesungguhnya sudah punya potensi keagamaan. Sudah punya potensi nilai agama. Potensi fitrah itu apa? Fitrah itu kan potensi ya. Potensi agama. Fitrah itu ya tentu kalau dalam analoginya seperti kertas putih yang menjadikannya atau yang mencoret-coretnya itu ialah kedua orang tuanya. Yang menjadikannya putih atau hitam itu ya kedua orang tuanya. Maka siapapun anak yang lahir ke muka bumi ini, baik dari orang tua yang muslim maupun non-muslim, semuanya melakukan perjanjian dengan Allah tanpa terkecuali. Karena ini ayat Quran. Kita tidak bisa bantah, ya. Nah, baru ketika lahir, kalau misalnya orang tuanya muslim, tentu akan diarahkan menjadi pribadi dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya non-muslim, ya akan diarahkan kepada agama selain Islam. Ya. Jadi ini kita penegasan dulu. Ini penegasan dulu bahwa setiap kita yang lahir ke muka bumi ini kita sudah memiliki potensi keagamaan. Ya. Sudah punya potensi keagamaan. Oleh karena itu, maka seperti yang tadi saya sampaikan, saya lebih cenderung mengatakan ketika anak
dalam pertumbuhan dan dalam tumbuh kembangnya itu ketika ingin bicara soal aspek agamanya, maka penanamannya itu bukan sudah dilakukan sejak dalam kandungan. Ketika lahir tinggal menumbuh dan mengembangkan aspek agamanya. Ya, itu menurut saya. Nah, ini yang kemudian tadi dalam buku yang kita bahas tadi yang sudah didiskusikan bersama, ketika manusia secara alamiah sudah memiliki potensi beragama, maka sesungguhnya tugas manusia, tugas orang tua yang membimbing, menumbuh, kembangkan aspek agamanya itu ke dalam tahapan perkembangan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu tadi oleh kelompok penyaji mengenai itu diawali dengan satu bait syair lagu dari karangan almarhum A.T. Mahmud ya, yang tadi judulnya itu sebetulnya tidak dibuat judul, tapi ini judulnya Pelangi ya, bahwa siapa pencipta pelangi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini sesungguhnya menggambarkan secara tidak langsung bahwa nuansa agamis yang disajikan dalam suatu karya besar yang memadukan konsep pengenalan nilai-nilai agama melalui aktivitas bernyanyi. Ya, yang tadi sudah disinggung bahwa salah satunya mengkorelasikan karena sifat dasar dari anak itu adalah suka meniru ya, yang imitatif dan segala macam tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada sifat dasar manusia sebelum kita bicara soal tahapan perkembangannya. Tadi dalam PPT yang disampaikan oleh kelompok 5 bahwa sifat dasar anak itu adalah memproses informasi dari lingkungan sekitar. Jadi anak memproses informasi dari lingkungan sekitar, ya, baik itu dengan lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat bermain, itu dimulai dari merekam memori, ya. Jadi informasi yang diproses oleh anak itu pertama kali masuk di otak anak, ya. Kemudian ketika ada perintah dari otak untuk mengkomunikasikan gagasan dan perasaan anak, maka itulah yang disebut dengan imajinasi, ya. Kemudian ketika otak memerintahkan untuk ingin belajar dan ingin menemukan sesuatu, itulah yang disebut dengan rasa ingin tahu, ya. Nah, yang tadi disebut dengan kritis, sikap kritis ya. Kalau yang pertama tadi ingin imajinasi tadi kreatif, kalau ingin tahu itu kritis. Jadi dua. Jadi pemrosesan informasi di otak anak itu dibagi dua. Ketika bicara soal imajinasi berarti anak sedang berbicara soal kreativitas. Berarti lebih banyak pada belahan otak. Kemudian ketika informasi itu diturunkan dengan rasa ingin tahu, maka itu bersifat kritis ya. Ada hal menarik menurut saya di bukunya Otib Satibi Hidayat ini, seperti yang tercantum di bagan di bawah proses atau sifat dasar anak, bahwa sesungguhnya manusia itu hanya menggunakan alam sadarnya dengan porsi 10%. 90%-nya itu adalah alam bawah sadar. Nah, ini sebetulnya teori ya. Teori yang kalau menurut Sigmund Freud itu kan alam sadar itu digunakan 12%. 88%-nya alam atau pikiran bawah sadar. Kalau
di buku kita ini penggunaannya 10% itu alam sadar, sementara pikiran bawah sadar itu berada di 90%. Nah, ini sebetulnya yang digunakan oleh anak itu akan lebih banyak pada alam bawah sadarnya. Ya, sama seperti teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu, bahwa alam bawah sadar itu mempengaruhi sebagian besar cara kerja otak manusia. Ya, misalnya apa? Alam bawah sadar itu misalnya ketika misalnya ketika kita mengangkat handphone, ya, itu kan secara tidak langsung ada puluhan kerja otot yang berkoordinasi dalam aktivitas itu, ya. Jadi itu kita secara tidak sadar, ya, kita ketika ngangkat telepon itu tangan kita bergerak mengambil handphone, kemudian melakukan percakapan. Itu sebetulnya alam bawah sadar karena kita tidak secara sadar. Kalau kita secara sadar mungkin saja kita tidak bisa menggerakkan itu. Jadi karena alam bawah sadar secara otomatis langsung diambil. Kemudian juga terkait dengan siapa yang kemudian membuat kita bisa bernapas saat tidur. Itu kan sebetulnya alam pikiran bawah sadar semua. Ya, ketika kita tidur, kita kan tidak tahu siapa yang mengatur nafas. Ya. Kemudian ketika kita bicara, siapa yang memilih kata-kata dan urut-urutannya dalam berbicara itu. Itu semuanya pikiran bawah sadar kita semua. Ya. Jadi pikiran bawah sadar kita itu mampu melakukan banyak hal dengan cara yang jauh di luar kemampuan sadar kita. Anda bayangin kalau kemampuan sadar kita itu kita gunakan potensinya 10%, kalau 20 atau 30% itu kan luar biasa sekali. Ya. Karena sungguhnya jutaan bahkan miliaran sel dan ribuan sistem di dalam tubuh kita ini bekerja itu secara harmoni yang sempurna. Ya. Jadi bekerja secara harmoni itulah yang kita sebut dengan pikiran bawah sadar. Koordinasi sistem yang ada dalam tubuh kita yang kemudian bekerja secara sempurna itu yang kemudian menjalankan sistem dalam tubuh kita, mulai dari sistem kekebalan tubuh, sistem pencernaan, pernapasan, sirkulasi darah, ya. Ini merupakan proses yang luar biasa, ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan komputer yang paling canggih sekalipun itu tidak bisa melakukan. Itu bisa dilakukan di tubuh kita. Itulah bagaimana pikiran bawah sadar itu mempengaruhi sebagian besar cara kerja otak kita, mempengaruhi secara umum cara kerja tubuh kita. Ya, jadi itu yang kemudian oleh buku yang dikarang yang kita bahas hari ini itu kemudian mempengaruhi sebagian besar. Kalau kita bicara soal otak kan kalau dalam ilmu yang membahas tentang otak itu kan neuroscience, ya. Nanti Anda akan ketemu mata kuliah neuroscience. Neuroscience itu kalau di PIAUD dosennya Bu Dr. Delia, dosen dari Fakultas Saintek, seorang dokter dan juga dosen. Itu mata kuliah mengampu mata kuliah neuroscience kalau di kita di prodi PIAUD, ya. Jadi dengan cara mengenali pikiran bawah sadar itu kita sesungguhnya, ya, sedang berkoordinasi secara umum dengan semua panca indera yang dianugerahkan kepada kita atau dianugerahkan kepada anak, sehingga ini akan kemudian mempengaruhi sikap anak terhadap pengenalan nilai moral agama. Kemudian berikutnya adalah tahapan perkembangan nilai-nilai agama, ya. Yang tadi juga sedikit banyak sudah dibahas. Sebelum kita masuk ke situ, kita bicara soal faktor yang mempengaruhi timbulnya agama pada anak. Tadi di awal saya sudah menyinggung ketika anak lahir dan sebelum lahir itu sesungguhnya sudah membawa potensi agama.
Dan ini yang kemudian kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi timbulnya agama pada anak. Yang pertama rasa ketergantungan, yang kedua insting keagamaan. Rasa ketergantungan, insting keagamaan itu adalah potensi yang ada pada diri anak. Yang memang tadi dari awal saya sampaikan itu adalah anugerah, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi terkait dengan faktor faktor timbulnya nilai agama pada anak, pertama itu rasa ketergantungan, ya. Di mana ketika manusia dilahirkan ke dunia ini itu memiliki 4 keinginan. Keinginan untuk perlindungan, keinginan untuk pengalaman baru, keinginan mendapatkan tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. 4 relasi kebutuhan ini itu kemudian menimbulkan rasa ketergantungan dan terbentuklah rasa keagamaan pada anak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika orang tergantung kepada orang lain, ketika tergantung kepada kebutuhan ingin dilindungi, ingin mencari sesuatu yang aman, yang baru, ingin mendapatkan tanggapan dan segala macam, dan muncul, ya, tumbuh 4 kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi secara sendiri, dan itu hanya bisa dipenuhi dengan menggantungkan itu kepada sesuatu yang ada di luar kita, sesuatu yang ada di luar manusia, ya. Kemudian yang kedua tadi faktor timbulnya nilai agama itu adalah insting keagamaan. Bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting. Salah satunya adalah insting keagamaan. Ini yang tadi di awal saya singgung sebagai bayi yang baru lahir itu sebagai makhluk spiritual, ya. Meskipun pengertiannya tidak seperti pengertian secara umum, ya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi timbulnya agama. Kemudian terkait dengan tahapan perkembangan nilai agama pada anak usia dini. Tadi yang pertama disebutkan unreflektif. Ya, ini istilah yang dikemukakan oleh John Eckhart tahun 1995, bahwa unreflektif itu adalah tahapan di mana seorang anak, ya, tidak begitu mendalam, tidak atau kurang dapat memikirkan sesuatu yang mendalam, sehingga anak belum mampu merenungkannya. Artinya salah satu sifat dasar anak dalam mengetahui, dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak atau hal-hal yang sifatnya spiritual seperti hal-hal yang bersifat keagamaan, belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Jadi tentu karena ini belum dipahami secara mendalam, maka lingkungan, orang tua, guru harus punya strategi untuk memberikan penguatan nilai agama pada anak dengan sifat tahapan ini dengan cara yang tentu tidak selayaknya dilakukan kepada orang-orang dewasa. Ya. Jadi mempelajari atau menanamkan nilai agama pada anak pada aspek tahapan unreflektif ini, guru tentu tidak bisa bicaranya serius. Guru atau orang tua tidak bisa langsung bicara secara monoton. Tetapi guru, orang tua harus menggunakan pendekatan melalui sifat dasar anak. Apa itu? Ya tentu misalnya ya harus dengan cara bercanda, ya, bermain, ya. Tentu ini kaitannya dengan apa yang akan diajarkan kepada anak. Jadi tidak bisa mengajarkan nilai agama pada anak usia dini itu seperti selayaknya mengajarkan nilai agama pada orang dewasa. Ya, jadi harus betul-betul didampingi. Ya, tidak bisa karena memang anak itu sifatnya unreflektif. Tahapan unreflektif itu tidak bisa mendalam. Anak belum bisa merenungkan. Maka dari itu ketika tadi ada pertanyaan terkait dengan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, itu ketika tadi ditanyakan
anak itu belum memahami secara sepenuhnya Allah Maha Besar itu seperti apa. Bisa saja yang tergambar dalam imajinasinya, ya, karena tadi kan ada dua aspek tadi ya sifat dasar anak itu ya, dalam memproses informasi ya. Salah satunya adalah imajinasi, maka anak mungkin akan membayangkan Allah Maha Besar itu dalam bentuknya. Ya, tadi yang ditanyakan. Misalnya Allah Maha Memberi itu, maka ketika anak berdoa meminta makanan langsung diberi. Ya. Dan semua sifat-sifat Allah, semua maha yang Allah miliki, itu ketika diajarkan kepada anak tidak bisa diajarkan secara serius layaknya orang dewasa. Maka harus ada pendekatan secara khusus. Dijelaskan Allah Maha Besar, ya. Maha di situ kan sangat, teramat, ya. Jadi teramat besar, sangat besar. Itu maksudnya tentu kepada apa yang Allah miliki, apa yang Allah mampu, apa yang Allah bisa, itu semua maha, teramat besar. Jadi bukan bentuknya. Nah, kita jelaskan itu. Kita jelaskan bukan bentuk Allahnya, bukan bentuk Tuhannya, tapi bentuk kekuasaannya itu maha besar. Bisa semua yang dilakukan bisa maha itu kan teramat ya, teramat atau sangat. Jadi maha besar bisa sesuai dengan sifat-sifat Allah ya. Itu yang pertama. Jadi belum bisa anak itu diajak berpikir mendalam. Misalnya sudah masuk ke ranah-ranah yang sifatnya butuh pemikiran, perenungan yang mendalam, nggak bisa. Jadi anak itu belum. Jadi ketika mengajarkan anak pada nilai agama pada tahapan unreflektif, ya harus digunakan pendekatan yang sesuai. Ya. Kemudian juga yang kedua, egosentris. Ini tahapan perkembangan nilai agama. Jadi salah satu sifat dasar anak yang kedua adalah bahwa egosentris itu maknanya lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal. Jadi anak tidak peduli dengan urusan orang lain dan lebih memfokuskan pada hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, jadi sifat egosentris ini adalah sesuatu yang wajar dimiliki oleh seorang anak dengan usia semacam itu, karena memang kondisi psikologis mereka itu masih belum stabil, masih sangat labil sekali dan belum matang. Oleh karena itu, ketika kita menanamkan nilai agama pada anak dengan sifat dasar anak yang egosentris, maka kita harus punya strategi yang pas ya, agar ketika anak diberikan materi ini dan menganggap sesuatu yang dianggapnya itu tidak penting bagi dirinya, itu harus mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sungguhnya itu nilai agama itu penting. Ya, nilai agama itu penting bagi dirinya. Dengan cara apa? Dengan strategi yang digunakan agar pemilihannya itu tepat, sehingga internalisasi nilai yang kita lakukan itu berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga, tahapan penanaman nilai agama pada anak harus memperhatikan sifat dasar anak yang ketiga, yaitu misunderstand. Ya, misunderstand ini adalah sesuatu yang dianggap tidak dipahami dengan baik. Artinya misunderstand ini akan muncul pada anak usia dini ya, ketika seseorang atau kita mengenalkan berbagai hal ya terkait dengan nilai-nilai agama. Itu artinya bahwa anak itu kadang-kadang salah memahami, salah mengerti ya dengan apa yang dia dapatkan di lingkungannya. Oleh karena itu, sifat dasar anak yang kadang-kadang salah mengerti atau salah memahami ini harus betul-betul diperhatikan oleh pendidik, oleh orang tua. Karena memang komponen psikologis dan fisiologi anak itu belum sempurna. Ya. Dan ini
apalagi ini misalnya nilai agama ini sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, bukan konkret. Kalau konkret anak akan mudah. Kita juga akan mudah mengajarkan hal-hal yang konkret. Ketika kita mengajarkan hal-hal yang sifatnya abstrak, itu susah, sulit. Terutama ketika kita harus mengajarkannya kepada anak. Maka nilai dari atau sifat dasar dari anak yang kurang mengerti atau salah memahami atau salah mengerti itu harus betul-betul kita luruskan, ya. Oleh karena itu ketika guru memberikan sebuah materi ajar kepada peserta didik, misunderstand ini harus kita betul-betul perhatikan. Karena belum tentu yang kita sampaikan A dipahami A oleh anak didik. Bisa jadi A itu maksudnya adalah B. Dan B ini harus kita luruskan. Agar anak yang misunderstand itu bisa memahami dengan seutuhnya apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang keempat, tahapan perkembangan nilai agama pada anak usia dini dengan memperhatikan sifat dasar anak yang verbalis dan ritualis. Jadi anak-anak dengan fase perkembangan usia 3 sampai 6 tahun itu sesungguhnya mereka sedang belajar secara verbal, kata-kata, mengungkapkan sesuatu yang ingin disampaikan dalam bentuk bahasa atau berbicara. Jadi mereka sungguhnya sedang belajar berbicara, ya. Mereka sedang merangkai atau memikirkan atau merekam kosakata tentang ucapan-ucapan, kosakata tentang sesuatu yang sifatnya verbal, ya. Sehingga mereka sungguhnya sedang merekam apa yang mereka tangkap dari luar. Ketika kita melakukan internalisasi nilai-nilai agama, sungguhnya mereka akan mereka tangkap, akan mereka rekam, akan mereka ingat dalam pikiran mereka. Sehingga ini juga akan menjadi kosakata yang mereka akan dengar, yang mereka akan simpan di otak dan suatu saat akan dikeluarkan karena sifatnya verbalis. Anak itu sedang belajar kosakata dan ritualis, ya, senang dengan hal-hal yang sifatnya ritual, sifat beribadah, ya. Kemudian yang kelima, sifat dasar anak itu ketika ingin menanamkan nilai agama pada anak adalah imitatif. Ya, pada fase perkembangan anak usia dini, ya, pada tahapan dasar, anak itu belajar dari apa yang dia saksikan. Anak itu belajar dari apa yang dia lihat secara langsung. Karena anak belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia saksikan, maka sesungguhnya anak itu imitatif, suka meniru dari barang aslinya. Kalau barang imitatif meniru dari barang asli, ya, suka meniru dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka saksikan. Nah, ini tentu karena anak pada usia-usia tersebut itu karena terbatas kemampuan anak, ya, karena anak itu kan terbatas kemampuannya, ya. Jadi mereka hanya lebih banyak meniru dari orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai upaya mereka untuk belajar. Karena mereka belum banyak mengungkapkan kata-kata, mungkin mereka juga belum berani dalam bertanya, maka biasanya mereka akan banyak meniru, imitatif. Apa yang dikerjakan orang tua dia kerjakan, apa yang dilihat orang tua dia kerjakan, apa yang dilihat oleh guru dia kerjakan. Oleh karena itu, sifat dasar imitatif ini ketika kita jadikan sebagai landasan dalam memilih pendekatan strategi dan metode dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak, maka harus betul-betul kita jadikan pertimbangan. Ya, itu yang terkait, itulah 5 sifat dasar atau 5 sifat dasar anak yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penanaman nilai agama pada anak. Tetapi yang terpenting, poin pentingnya adalah bahwa dalam pemrosesan informasi, anak itu akan melahirkan 2 hal. 1, anak itu akan berpikir kreatif atau anak itu berimajinasi. Ya, kalau di struktur pikiran otak kita itu ada istilah otak kiri dan otak kanan.
ya. Otak kiri senang dengan hal-hal yang pengetahuan, hal-hal yang sifatnya detail. Kalau otak kanan hal-hal yang sifatnya imajinatif. Ya, jadi proses anak ketika dapat informasi dari luar kemudian diproses di otak, maka kemudian akan melahirkan tindakan yang dua tadi, ya, meniru, imajinasi atau kreativitas, ya. Oke, baik, masih ada 2 menit lagi waktu Zoom-nya. Kemudian yang ketiga, kompetensi, hasil belajar, dan indikator. Nah, ini kompetensi dan kompetensi dari hasil belajar dan indikator perkembangan nilai agama pada kurikulum satuan pendidikan anak usia dini itu sudah ditetapkan. Jadi anak usia 3-4 tahun itu indikatornya apa? 5-6 tahun indikatornya apa, ya? Tetapi sebetulnya pada prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini itu ya harus memperhatikan hal-hal, termasuk di dalamnya adalah prinsip pengamatan, peragaan, bermain sambil berperan, ya. Kemudian juga tadi ada yang ditanyakan terkait dengan prinsip keterkaitan dan keterpaduan, itu artinya antar satu nilai dengan nilai perkembangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Itu arti dari keterkaitan dan keterpaduan itu satu aspek perkembangan anak, satu aspek yang lain dengan yang lainnya itu saling keterkaitan dan saling keterpaduan, ya. Saya kira itu saja. Waktunya tinggal 1 menit di Zoom karena ini kita rekam, ya. Setelah kita closing nanti akan saya berikan tambahannya di Zoom. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup, waktunya sudah di Zoom-nya sudah tidak sampai 1 menit lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.